wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri dengan NIM P07539018057. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Medan jurusan Farmasi. Di sini saya membuat video ini sebagai ujian praktek fitokimia. Video ini saya akan menjelaskan beberapa materi fitokimia tentang persiapan sampel, maserasi, sokletasi, kristalisasi, pemurnian atau rekristalisasi, dan identifikasi senyawa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang persiapan sampel, yaitu simplisia. Pengertian simplisia. Simplisia adalah bentuk jamak dari kata simplex yang berasal dari kata simple, berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia dipakai untuk menyebut bahan-bahan obat alami yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk. Menurut Depkes RI, pembuatan batas simplisia dalam materi medika Indonesia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami perubahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Macam-macam simplisia yaitu 1. Simplisia nabati, 2. Simplisia hewani, dan ketiga, simplisia pelikanan atau mineral. Sumber simplisia nabati yaitu tanaman liar, contohnya tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. 2. Tanaman budidaya, contohnya yaitu tanaman toga. Bahan baku simplisia. Simplisia dapat diperoleh dari tanaman liar dan dari tanaman yang dibudidayakan. Tahap-tahap pembuatan simplisia yaitu 1. Pengumpulan bahan baku, 2. Sortasi basah, 3. Pencucian, 4. Perajangan, 5. Pengeringan, 6. Sortasi kering, 7. Pengepakan dan penyimpanan, 8. Pemeriksaan mutu simplisia. 1. Pengumpulan bahan baku. Kadar senyawa aktif simplisia dipengaruhi oleh 1. Bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman, waktu panen, lingkungan tempat tumbuh. Pedoman pengambilan bahan baku, biji. Biji diambil saat buah mulai mengering atau sebelum semuanya pecah. Buah diambil menjelang masak, yaitu merica, buah masak atau adas. Bunga, saat bunga masih kuncup atau Jasminum sambac. Daun atau herba, diambil pada saat tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Pucuk daun dipetik pada saat warna pucuk daun berubah menjadi daun tua. Kulit batang diambil saat tanaman sudah cukup umur. Panen paling baik pada awal musim kemarau. Umbi lapis diambil saat akhir pertumbuhan. Rimpang diambil pada awal musim kemarau. Akar diambil pada saat tanaman cukup umur. 2. Sortasi basah. Sortasi basah adalah pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. Sortasi dilakukan terhadap tanaman dan kerikil, rumput-rumputan, bagian tanaman yang tidak digunakan, bagian tanaman yang rusak. Pencucian. Tujuan pencucian yaitu membersihkan kotoran yang melekat sumber air. Sumber airnya yaitu mata air, sumur, dan pam. 4. Pengubahan bentuk atau perajangan. Tujuannya yaitu memperluas permukaan bahan baku simplisia. Proses perubahan bentuk atau perajangan dapat dilakukan sebagai berikut. Perajangan untuk rimpang, daun, dan herba. Pengupasan untuk buah, kulit kayu, biji-bijian ukuran besar. Pemiprilan untuk jagung. Pemotongan untuk akar, batang, kayu, dan ranting. Penyerutan untuk kayu. 5. Pengeringan. Tujuannya menurunkan kadar air sehingga bahan tidak mudah ditumbuhi kapang atau jamur, menghilangkan aktivitas enzim, memudahkan dalam proses selanjutnya kadar air yang diinginkan kurang lebih 10%.
Faktor yang mempengaruhi pengeringan yaitu waktu pengeringan, suhu pengeringan, kelembapan udara sekitarnya, sirkulasi udara, ketebalan bahan, luas permukaan bahan. Fermentasi kering adalah pemilihan bahan setelah proses pengeringan. 7. Pengepakan dan penyimpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu cahaya, oksigen atau sirkulasi udara, reaksi kimia antara bahan dengan wadah, kemungkinan dehidrasi, pengotoran atau pencemaran oleh serangga, kapang, bulu tikus, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang maserasi. Pengertian dari maserasi. Maserasi atau maserare artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air. Misalnya, ethanol encer menurut Farmakopeia Indonesia 1995. Maserasi merupakan proses yang paling tepat digunakan obat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari. Diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup. Dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari kemudian endapan dipisahkan. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya, menstrum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Menurut Farmakopeia Indonesia, menetapkan bahwa sebagian cairan penyari adalah air, etanol, air atau ether. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dalam temperatur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Kelebihannya, 1. Unit alat yang dipakai lebih sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. 2. Biaya operasinya relatif murah. 3. Tanpa pemanasan. 4. Baik digunakan pada industri OT skala kecil. Kekurangannya yaitu 1. Proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. 2. Prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. 3. Perlu penyari yang banyak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sokletasi. Ekstraksi berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat-alat yang digunakan dalam sokletasi yaitu 1. Pendingin bola, 2. Alat soklet, 3. Labu destilasi, 4. Alat pemanasan.
Sekretasi, yaitu ini adalah gambar dari alat sekretasi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kristalisasi. Pengertian dari kristalisasi adalah suatu pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, atau pengendapan langsung dari gas atau lebih jarang. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa atau mass transfer dari suatu zat terlarut atau solutio dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. 1. Pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambah benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. 2. Pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristalisasi merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditetapkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat-syarat kristal. Syarat-syarat kristalisasi. 1. Larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu, sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang dengan zat terlarut. Artinya, konsentrasinya lebih maksimal kalau larutan jenuh suatu zat padat didinginkan perlahan-lahan. 2. Larutan harus homogen, yaitu maksudnya partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata biarpun didiamkan dalam waktu lama. 3. Adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang diinginkan. Sebagai zat terlarut atau bahan akan mengkristal, dalam arti diperoleh larutan super jenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi. 1. Pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. 2. Pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagai pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap. Panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. 4. Penambahan bahan zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contohnya, menarik zat alkaloid atau basa dengan penambahan garam menjadi garam alkaloid. Misalnya, strichin nitrat.
Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan garam dapur dari air laut. Mula-mula, air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Untuk mendapatkan garam yang bersih, diperlukan proses rekristalisasi atau pengkritalan kembali, yaitu dengan mencuci menggunakan air garam 38-40%, kemudian diuapkan. Untuk konsumsi, maka perlu proses jodisasi, yaitu tercampur dengan penambahan kalium jodida atau Kj sesuai dengan peraturan dari Depkes. Contoh lainnya adalah pembuatan gula putih dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian diuap dengan mengapan hamba udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental. Lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. Kadang dilakukan juga proses pemutihan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih mudah bergerak. Turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah, maka atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Saat ini, mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Inti akan menjadi pusat kristalisasi. Dengan makin turun temperatur, makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi. 1. Larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. 2. Bubuhkan sedikit norit. 3. Larutkan tersebut dijenuhkan kembali. 4. Kembali dengan pemanas air. 5. Dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. 6. Saring kristal tersebut. Yang kelima, pemurnian atau rekristalisasi. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alami dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan larutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi 1. Melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. 2. Menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. 3. Menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. 4. Memisahkan kristal dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh. Metode spektroskopi kromatografi lapis tipis.
Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. Pelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin, sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. Pengotoran anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas, sehingga dapat dipisahkan dengan jalan penyaring larutan dalam keadaan panas. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didihan padat. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarut tergantung dari faktor-faktor seperti berikut: mudah memanipulasi, toksisitas rendah, tak mudah terbakar, harga murah. Pelarut eter untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari karena mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, terjadi pengendapan padatan saat penguapan. Karbon disulfid atau CS2 dengan titik didih 46 derajat Celcius. Tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dan membentuk campuran yang sangat eksplosif dengan air. Pelarut benzen bersifat toksisitas tinggi dan bersifat karsinogenik. Pelarut di atas dapat diganti dengan toluena atau sikloheksana. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi: metanol dengan air, etanol dengan air, aseton dengan air, etanol dengan aseton, etil asetat dengan sikloheksana, benzena dengan petrotoluena. Petroleum eter, pelarut yang mengandung klor dengan petroleum eter. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan bila suatu kristal sangat larut dalam suatu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut lain. Campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Senyawa dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan dalam keadaan panas, di mana zat hanya terlarut sedikit, harus ditambah sedikit-sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dingin pada temperatur kamar. Maka kristalisasi akan terpisah. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. 1. Rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian dikristalisasikan menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin, titik leleh 176. Jika digunakan petroleum eter sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. 2. Rekristalisasi stigmasterol. Ekstrakan pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum eter. Kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya, dibiarkan semalam hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138-144. 3. Rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal berbentuk jarum dengan titik leleh 252-254. Cara lain, larutan 10% hesperidin dalam formamidin suasana sedikit asam atau dididihkan dalam HCl encer, tes dengan lakmus konsentrasi 50% formamida dalam air. Lalu dipanaskan dalam suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan dibiarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambah sedikit asam asetat glisial atau sedikit asam format. Kemudian saring dengan selit. Diencerkan dengan air volume sama. Beberapa menit kemudian terbentuk kristal. Selanjutnya disaring.
Kristalisasi hisperidin dicuci dengan air panas, kemudian dengan isopropanol. Kristal yang diperoleh berwarna putih, titik leleh 261 sampai 263. 4. Rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh direkristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. 5. Rekristalisasi Rein. Untuk rekristalisasi Rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton. Dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat, titik leleh 326 sampai 329. Yang terakhir, identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal. Dalam beberapa sistem KLT, golongan senyawa yang dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri-ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosidase. Adanya glukosida minyak amandel dihidrolisa dengan amirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh atau untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik atau untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT atau pada kondisi baku. Metode identifikasi senyawa. Kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan. Pertama, harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal. Dalam beberapa sistem KLT, golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosida. Adanya glukosida minyak amandel hidrolisa dengan mirodinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh atau untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Untuk penentuan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya antara lain pengukuran spektrum UV, inframerah atau IM, resonansi magnet inti atau RMI, spektrum massa. Untuk identifikasi struktur senyawa baru sebaiknya pengukuran kimia atau mensintesis senyawa. Juga dengan cara kristalografi sinar X dapat dilakukan bila jumlahnya cukup dan berbentuk kristal. Kriteria untuk identifikasi fitokimia. Cuplikan harus asli. Melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Pembandingan kromatografi harus didasarkan kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan. Paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misalnya pada waktu retensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT, pergerakan nisbi pada elektroforesis pada KLT. Untuk pembandingan spektrum digunakan 2 cara. Idealnya semua spektrum UV, IM, dan RMI1H harus dibandingkan. Contoh identifikasi senyawa pada metabolit sekunder analisis hasil. Analisis kuantitatif, kualitatif, analisis tumbuhan ditunjukkan pada
isolasi, identifikasi kandungan sekunder. Banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dari ekstrak air tumbuhan, disesterol dari fraksi fitisterol. Demikian penjelasan tentang beberapa materi fitokimia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.